Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Kali ini AGM channel kedapatan motor Honda Astrea Impreza ya. Ini tipe mesinnya sama dengan punyanya Grand Supra 110 100 itu tadi ya, atau C100 ya. Oke Mas Bro, motor ini kendalanya rada aneh menurut orang awam ya. Artinya begini, kalau kondisi motor ini dingin, suaranya halus, adem. Oke, tapi nanti kalau sudah dipakai jalan kurang lebihnya sekitar 20-an kilo. Nggak sampai ya, saya sini Arjasa. Ya kurang lebihnya 15 kiloan lah, atau 15 sampai 20 sudah lah mulai suara itu akan kemerocok kasar gitu ya. Nah, ini akan saya tunjukkan ya. Ini Mas Bro, ini kondisi masih dingin. Nah, 34 sama dengan cuaca ya. Cuaca ini ya. Ini 38. Nah. Oke. Mana? 34 ya. Coba tempat lain. Masih sama ya, masih sama. Bisa ya? Oke, dan dipegang pun juga masih dingin karena ini kondisi cuaca. Ya, kondisi cuaca loh. Ini dingin loh, dingin. Oke, tidak ada apa-apanya, dingin dah. Oke, sekarang kita hidupin. Ini akan suaranya adem Mas Bro, tidak ada suara kemelidik apapun. Oke, saya hidupin ya. 3, turun 3. Berarti ini nunggu sampai panas ya? Iya. Oke Mas Bro, jangan perhatikan. Masih kondisi yang sama. Nah, 34. Oke, penyanyi perhatikan. Tidak ada suara yang aneh. Tidak ada suara yang aneh. Oke, sekarang bagaimana? Ini kita biarkan dulu ya sampai suhunya ini meninggi, sampai suara itu tadi muncul. Oke, nanti akan kita lihat berapa suhu munculnya tadi. Oke, Mas Bro ya. Jika copot dulu jika nanti bikin masalah ini. Ya. Ya Mas Bro, sudah mulai meningkat loh. 37. Oke, kita biarkan dulu ya. Matikan sayang. Oke Mas Bro, ini pesan saya pribadi dan tim ya. Jadi kalau misalkan menghubungi saya lewat WA, Google Map ya, ada nomor teleponnya kan di situ kan. Kalau misalkan belum terbalas ya, mohon bersabar karena banyak sekali yang masuk, dan bahkan itu mungkin sampai berminggu-minggu baru kita buka. Bisa-bisa berbulan-bulan baru kita buka karena sangat padatnya. Dan bagi saya ini aturan mainnya yaitu masuknya harus antri. Kalau nggak antri saya tidak bisa nangani. Oke Mas Bro. Dan kalau toh diketemukan itu adalah jodoh, kalau tidak diketemukan anggap aja itu tidak jodoh, selesai gitu aja. Ya, jadi prinsipnya adalah kalau kita berjodoh pasti kita bertemu, apapun itu caranya. Intinya begitu. Oke. Dan ini benar perhatikan, kalau kita ngecek ini sudah mulai muncul suaranya. Ada kan? Idik. Oh, sekarang berapa nilainya? 60. Di 60 sudah muncul Mas Bro. Tuh, di 60. Oke, ini kalau kita gas atau semakin panas, oh, semakin muncul. Berapa nih ya? 59, 61, 62, 62. Oke. Jadi di antara 60 dia sudah mulai muncul Mas Bro. Panjenengan bisa membayangkan mesin ini akan menaik kurang lebihnya sekitar 80-an ya. Ini 60 sudah muncul. Oke, loh, ada kata bro. Oke, kemudian pertanyaannya, itu apa Mas yang bunyi? Ya, yang bunyi adalah bagian sini Mas Bro, bagian sini. Nah, bagian sini loh, bagian sini. Dan ini. Kemudian letaknya di mana? Letaknya adalah ayo kita persempit. Oke, caranya bagaimana? Jadi gini, kalau kita mendengarkan dari suara ini, kalau kita contoh begini, mendekat, kita menjauh, mendekat lagi, ini akan kelihatan muter.
Oke Mas Bro, itu suara kita deteksi ada di sekitar sini Mas Bro, ada di sekitar sini. Kemudian kalau masih kita tidak percaya, maka caranya begini Mas Bro. Ingat, suara kalau dingin tidak ada, ya. Kalau panas ada, berarti kita dinginkan. Nah, cara mendinginkannya yaitu kita bertahap Mas Bro. Dika, buka Dika, dikit-dikit. Nah, perhatikan Mas Bro, ini air ya nanti akan mendinginkan. Nah, maka bagaimana? Kita tembak dulu. Ini berapa panasnya? 77. Oke. Kita akan panasi yang di belakang dulu. Oke. Kita panasi. Ingat ya, masih 77 ya, 78. Nah, kita panasi. Kita dinginkan. Kita dinginkan ya. Nah, menurun kan Mas Bro? Menurun. Oke. Menurun. Oke, tapi suara ini masih ada, ya, masih bener-bener ada ini. No, 63 sudah menurun loh, Oke, sudah menurun. No, 43 sudah menurun Mas Bro. No. Oke, penjenengan perhatikan, tadi munculnya suara di 60, oke, tapi ini 43 tetap masih ada suaranya. Sekarang perhatikan, ini saya tarik ke depan. Berapa ini? Yang depan. Nah, yang depan 64. Oke, yang belakang ini sudah saya turunkan kan? Mana sih? Nah, 38. Oke, sekarang yang depan tetap masih tinggi. No, 74. Tapi suara ini masih ada. Dengarkan ya, ada ya. Sekarang coba ini saya dinginkan ke depan. No, ada suaranya. Hilang kan? Hilang suaranya loh. Hilang. Hilang loh ini suaranya loh. Oke, nggak percaya loh. Sudah sayang, mundur sayang. Matikan. Oke Mas Bro, saya matikan. Sekarang akan saya ulas. Begini. Ini adalah cara AGM Channel meneliti sebuah masalah. Ya Mas Bro, masalahnya adalah suara. Suara tadi muncul karena panas, berubah. Suara tadi muncul karena ada perubahan panas. Maka saya mengoreksinya adalah tetap menggunakan perubahan panas. Setelah kita menggunakan perubahan panas, posisi di belakang, di blok sini, kita turunkan panasnya, dia tetap bunyi. Kita arahkan ke depan, di depan itu kita turunkan panasnya, dia hilang. Berarti gunakan logika. Kira-kira penyakitnya ada di mana? Ada di belakang apa ada di depan? Monggo. Kalau kita menebak di depan, kalau kita menebak di belakang kita rubah suhunya, dia tidak ada reaksi. Di depan kita rubah suhunya, ada reaksi. Maka secara logika, yang ada gerakan, kemudian ada reaksi, itulah yang terjadi permasalahan. Gitu? Nah, kemudian bagaimana? Berarti secara logika, insya Allah ini ya, yang belakang di daerah piston ini kita anggap aman. Kemudian di depan itu banyak sekali perintilan di depan ini tadi. Ini yang bisa menimbulkan bunyi. Dan dari perintilan-perintilan ini, yang biasanya sering menimbulkan bunyi adalah temlar. Oke, nah kenapa begitu? Karena kualitas. Kemudian pertanyaannya, andai kata itu adalah orisinirnya, saya tidak mengacu kepada apapun. Intinya adalah, jikalau dia atau benda tersebut mendapatkan suhu yang berbeda, kemudian dia bunyi atau bereaksi beda, ya maka di situ letaknya. Intinya begitu. Saya tidak mau alasan yang lainnya, intinya begitu. Kemudian bagaimana? Ya berarti kualitasnya benda di depan tadi kurang bagus atau kurang sesuai. Intinya begitu. Kemudian bagaimana? Ayo kita buka dulu. 3, kamu dari sana, 10. Mamanya pindah di sini. Terus, Le. Sudah? Ya.
8T mana? Busi pisan, kunci busi pisan ya. Ya. Oke Mas Bro, sebelum kita buka, kita kudu ngecek topnya dulu ya. Mana nggak masuk? Masuk. Kanan. Oke, pengetupannya bener ya. Kita keluarkan. Oke Mas Bro, 8, iya, ambil tang deh, tang hijau deh, turun deh, tang hijau, kemudian obeng min, iya. Oke Mas Bro, ini tidak kelihatan ya. Ini supaya bisa mengeluarkan, ini harus ditekan ini. Miring no Dik. Sepeda miring ya, miring ke sana. Miring kemana nih? Miring ke sana. Ayo. Oke Mas Bro, supaya noken ini bisa dikeluarkan ya, maka ini harus ditekan. Ya apa ya? Supaya ini nggak kelihatan sayang. Di sini sayang. Ini sayang. Di bawah. Ya. Nah, ini ditekan, loh ditekan gitu, Bro. Loh, paham? Ditekan. No, ditekan. Ditekan sayang ya. Ditekan. Oke, ini baru ditarik. Mundur sayang, mundur. Udah berdiri Dika, berdiri. Nah, oke. Tujuannya adalah supaya ini bisa keluar gitu loh. Ini supaya keluar. Oke. Nah, ambilkan lap Dika. Oke. Ini menurut informasi dari konsumen, noken ini baru, loh, masih kinclong. Oke, baru. Saya taruh bawah. No, ini masih baru. Oke, begitu juga pada templarnya ini. Nah, templar ini Dika, ini kalau nggak buka semuanya nggak bisa ini. Yes, dibuka semuanya. Iya, dibuka semua. Iya, nggak apa-apa. Apa tuh?
12. Oke, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke Mas Bro, biasanya ya yang menimbulkan suara itu ya ini Templar ini tadi biasanya rocker arm Templar 12 dik 12 baut dik buat narik 12 baut. Oke, keluar. Oke Mas Bro, nah ini baru semua loh, baru semua, ya. Oke, no. Ada bensin dikah? Ngomong wes. Oh, penjelasan perhatikan ini. Ya, saya bersihkan ya, biar jelas. Set. Nah. No. Kalau ini enggak ini aslinya ini kalau ini. Kelihatan kan warnanya beda loh. Oke. Nah, oke Mas Bro. Ini adalah kondisi baru sesuai yang diinformasikan oleh konsumen bahwa ini habis melakukan penggantian ini tadi. Oke, nah kemudian menurut analisa, pada saat kita analisa tadi ya, itu suara kasarnya adalah ada di depan sini. Nah, dari semua ini yang sering kejadian adalah dua benda ini tadi Mas Bro. Ini yang sering bunyi. Oke, nah maka bagaimana akan saya tunjukkan. Tolong cukup lagi deh. Bawa sini semua. Nah, bentar sayang. Lihat sayang. Oke Mas Bro, ini saya bawakan ya. No, ini apa isinya ini? Oke, ini adalah orisinilnya. Loh, orisinil saya cari ini adalah saya nyari bekas nih Mas Bro ya, bekas tapi orisinil. Oke, nah. Ini kemudian ini dan ini. Nah, ini tak tinggalkan ya. Dah. Oke, pelan-pelan. Perhatikan ini. Nah. Perhatikan ini ya. Ini yang saya bawakan ya. No. Oke, sama ini. Sekilas kalau barunya ya namanya baru ini Mas Bro, tapi namanya kualitas nanti akan beda. No, ini perhatikan loh.
Oke, intinya apa? Intinya barang yang saya bawakan ini setelah penjenengan pahami warna-warnanya ini, warna-warnanya Mas Bro. Ini padahal sudah kondisi bersih ini. Dika, sikat Dika. Tolong Dika. Tapi memang beda banyak Ya. kelontan dari sekilas. Nah, mungkin kerak, mungkin. No, tetap sama. Kita gosok pun juga sama. Oke, sekarang ini akan saya pasang di sini, ya. Berapa nomor? 81 81 71 8171 ini kodenya ya. Ya benar 81 ini ya. 8171 ya. Iya. Oke. Oke, Mas Bro. Nah, ini. Oli Le, tolong Le. Noken lu. Iya, sekalian sama nokennya. Atau kalau misalkan penjenengan masih tidak percaya, saya pakai noken yang lama. Noken yang ini aja ya. Karena yang menimbulkan bunyi itu bukan pada nokennya tapi pada templarnya ini tadi. Tang potong Le. Oke Mas Bro, kemudian ini penjenengan perhatikan, ini kan ada goyangan toh. No, goyang ini loh, goyang. No, goyang. Ini caranya supaya penjenengan aman, itu masukkan tang potong begini. Nah, ini tang potong ya, tang potong masukkan. Ini diputar. Nah, dia akan presisi. Oke, no, presisi. Nah, presisi. Oke Mas Bro ya, nanti kita sesuaikan ya setelahnya. Pindah Le, ayo Le. Oke, karena ini adalah tutorial, maka ini tidak saya bersihkan ya, langsung kita pasang. Tersiksa kok. Sedika, kamu masukkan apa? Alpot. Di mana bisa kan? Depan dulu dah. Juga goro-goro mana kok? Ikutin aturan mainnya. Mana dulu. Biasaan nanti. Oke, sudah. Sudah.
Carikan 14 deh. Carikan 14 deh. Buji pasang deh. Pasang deh. Berhenti kamu, masang ini dulu. Ini dulu. Udah. Udah, semua? Udah? Kontak, hidupin. Oke, Mas Bro. Ini suhu, kelihatan sayang ya? Kelihatan, 38 ya? Oke. Oke Mas Bro, ini suhu tertera 38. Tadi dia akan muncul di sekitar 60 ke atas. Maka bagaimana? Kita biarkan sampai suhu nanti ya berada di sekitar segitu. Jika perlu di sekitar tinggi sekali pokoknya. Ya, skala arah 80-an. Oke Mas Bro. Nah, ini bisa perhatikan. Sama kan? Masih redam. Tuh, masih redam suaranya. Oke, kita tunggu sampai panas ya. Udah sayang, matikan dulu sayang. Sudah. Ada paku dulu.
Oke Mas Bro, ini sudah lama banget ya. Sekarang kita cek dulu berapa suhu pada mesin ini tadi. Yuk, perhatikan di sini. Kelihatan sayang? Oke, berapa coba? 70, ya. Di belakang 78. Di berapa? 7 berapa yang? 78, lebih panas ya. Di depan 75. Loh, naik terus. Oke. Sekarang penjelasan perhatikan. Nah, saya copot. Ayo, dengan kondisi ini sudah 70 lebih. Nah, 80. Bayangkan ini. Mana ada suaranya ketik-ketik tadi? Ayo perhatikan ini. Nggak ada bener loh. Oke, nah. Biarkan dulu, ya. Oke Mas Bro, seperti yang saya bayangkan, seperti teori awalnya, ya, bahwa kalau dia panas kemudian bengok-bengok artinya dia sambat, dia ibaratnya begini, tersiksa, berarti menunjukkan kualitasnya tidak kuat dia. Oke, apapun alasannya. Oke, jadi dingin enak, panas sudah kacau dia. Ya, itu menunjukkan dia tidak kuat di posisi itu. Kenapa tidak kuat? Karena kualitasnya. Nah, kualitasnya benda ya dari bahan ini tadi. Oke, bisa dipahami. Maka saya katakan, nah, kalau contoh lagi nih ya, seperti rangka esaf itu tadi, dia kropos itu karena bahan, bukan karena pelapis. Oke, coba penjelasan bayangkan. Ini mengulas sedikit loh ya. Kalau dia kena pelapisnya, penjelasan bayangkan, motor yang tua-tua sudah kependem, sudah kejebur air di sungai sekian ratus tahun, diangkat itu dia masih utuh. Kroposnya itu hanya kropos wajar Mas Bro. Kenapa? Karena dari bahan, bukan dari pelapis. Oke, sama itu. Nah ini juga sama teorinya, ya. Ini juga karena bahan ini tadi. Oke, sama-sama besinya, sama-sama alatnya. Tapi ini beda bahannya. Oke, bisa dipahami. Kalau kita ngomong besinya sama besinya. Oke. Dipukul gini juga sama sakitnya, tapi beda bahannya Mas Bro, yang mengakibatkan kualitas tadi. Nah, ini penjelasan perhatikan. Berapa nih nilainya sudah loh? No, 70. Bentar. 70 berapa nih? No, 85. Oke. 85 Mas Bro ini. Belum apa-apa loh, tidak apa-apa loh. Tidak ada bengokan. Nah. Oke, yang tadi baru ke arah 60 sudah bengok-bengok dia. Nah, bukti nyatanya saya matikan. Bukti nyatanya adalah konsumen ngomong habis melakukan penggantian. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa ini digantikan begitu kan? Oke, nyatanya sekarang malah menimbulkan suara semacam ini. Ini kalau kita sebagai orang awam atau bengkel tidak punya pandangan yang luas, ya, dikira setelah masuk bengkel diperbaiki, pada saat proses perbaikan itu kan dingin toh cuacanya. Maka halus kan, halus, ya halus. Dipakai jalan lagi sekitar 60 tadi kan mulai udah kacau. Oke, bisa dipahami. Jadi prinsipnya hanya satu Mas Bro. Kalau dia dingin itu tenang, ya wajar lah karena dingin. Gitu. Kalau dia panas kemudian bengok, ya wajar kalau panas dia bengok. Nah, bengoknya kenapa? Atau sambatnya kenapa? Karena kualitas tadi. Oke, bisa dipahami. Jadi yang diulas adalah kualitasnya Mas Bro, bukan dari itu orisinil ataupun tidak. Oke. Nah, ini bukti nyatanya dan saya bilang dari awal itu bukan dari nokennya, ya, tapi dari templarnya. Ini noken orisinil saya turunkan, saya masih menggunakan nokel yang tidak orisinil. Ya, nyatanya adalah benar, hanya pada templarnya ini tadi. Oke, bisa dipahami Mas Bro ya. Jadi ini kasus ini banyak sekali yang disampaikan ke saya di komentar video. Dan saya belum ada tayangannya. Sampai sekarang ini baru ini saya ada tayangannya. Dan kebetulan tayangan ini jelas. Artinya saya juga menemukan bahan yang orisinil juga. Jadi penjenengan bisa memahami sendiri. Dan kebetulan juga ada kontrol ini yang bisa mengungkapkan secara nyata. Kalau saya hanya ngomong ini panas, ini sudah lama. Kan mungkin itu cerita. Kalau ini bukan cerita. Oke Mas Bro, nyata. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian soal penggantian, monggo, penjelasan ganti model bagaimana saja monggo. Yang penting adalah kualitasnya. Contoh misalkan, ini adalah saya coba menggunakan bekas, tapi kan orisinil dan masih utuh. Sembuh kan? Kemudian penjelasan mau beli yang baru, monggo. Tapi ingat, kalau penjelasan beli yang baru, katanya orisinil di toko, tapi dipasang hasilnya begitu, berarti tidak orisinil.
Oke, apapun alasannya itu. Dan panjenengan kudu menyadari bahwa orisinilnya ini, Temlar ini Mas Bro, satu ini harganya sekitar 250. Kalau nanti ada yang menjual murah, pertanyaan saya cuma satu. Kira-kira ada orang jual rugi itu? Kira-kira. Ya, monggo panjenengan kondisikan. Oke Mas Bro ya. Jadi penggantian itu adalah hal yang sangat mudah. Kemudian mencari penyakit itu adalah yang paling susah. Ya. Nah, kalau kita menggunakan analisa logika, insya Allah kita tidak jauh lepas dari penyakit itu Mas Bro. Karena kita masih menggunakan logika. Oke, logika tadi berdasarkan dari cerita konsumen. Berdasarkan dari teori yang diterapkan di sini. Oke, karena di sini ada banyak teori nanti yang berbenturan. Oke Mas Bro, kemudian saya menggunakan analisa lagi. Tadi, bagaimana kalau kita dinginkan dengan selang di sini? Itu adalah bukti sebenarnya itu cara-cara logika, cara-cara yang paling gampang. Ya, kita dinginkan di sini yang di belakang sampai cuaca dingin, ya artinya sampai suhu di sini dingin, tidak bereaksi Mas Bro. Saya ke depan, cuacanya menurun, langsung bereaksi. Sudah aja di situ, tembak aja di situ. Kan ketemu toh, gampang toh. Jangan bikin pusing. Oke Mas Bro, dan buat teman-teman yang bertanya lewat komen maupun lewat WA ya, kemudian belum dibalas dari AGM Channel Team ya, mohon bersabar karena di sini banyak sekali yang masuk. Saya tidak akan bisa menangani semuanya Mas Bro ya. Saya hanya manusia yang satu harinya itu cukup hanya menangani beberapa saja karena fokus kepada perbaikan supaya sembuh. Ya, bukan fokus kepada mendapatkan materi. Oke Mas Bro ya. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada terutama masnya ini ya. Siapa ini yang bawa motornya ke sini? Ini sudah berhari-hari Mas Bro. Hampir 1 minggu ya. Kenapa? Karena saya nyari kualitas barang ini yang susah. Saya mau online takut. Ini kebetulan saya nemulah bagaimana ceritanya. Pokoknya saya dapat bekas tapi orisinil. Jadi Mas Bro ya. Nah, semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Karena banyak sekali pertanyaan tentang ini dan baru saya bisa menjawab secara detail. Ya. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video AGM terbaru. Oke, biarpun sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.